Sudah, tapi saya ingat yang penting itu bahwa sejarah itu jangan hilang. Zaman Pak Harto buat saya pribadi itu lebih predictable, lebih nyaman. Lu membela Soeharto. Jadi 9 Mei 98 kamu tidak ikut dalam menjatuhkan Soeharto. Saya tidak. Oke, terima kasih. Saya tidak menjatuhkan. Karena waktu itu posisi saya kita ingin melakukan satu transisi damai. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ada yang percaya zaman Soeharto kita lebih berjaya. Ada juga yang berkata, cuma kroninya saja yang sejahtera. Karena reformasi masih berantakan, banyak yang hilang kesabaran. Masa lalu lantas jadi rujukan. Seakan tak ada lagi harapan. Jika Soeharto benar-benar dirindukan, siapa yang akan diuntungkan? Inilah Mata Najwa. Rindu daripada Soeharto. ...32 tahun Pak Harto berkuasa, ada yang mengingat jasanya, ada yang mengungkit dosa-dosanya. Bagaimana keluarga menanggapi masih terus berlangsung pro kontra atas sosok sang penguasa Orde Baru? Mata Najwa mengundang adik mantan Presiden Soeharto, Probo Sitejo. Selamat malam Pak Probo. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia datang ke Mata Najwa. Kembali. Pak Probo, malam ini Mata Najwa berjudul Rindu daripada Soeharto. Apakah keluarga juga melihat saat ini terjadi fenomena itu, belakangan ini orang rindu Soeharto? Ya, kalau ada yang rindu itu ya biasa, karena memang keadaan yang dulu sampai sekarang itu berbeda sekali. Kalau dulu Pak boleh katakan Pak Harto selalu mengadakan bimbingan kepada rakyat, terutama untuk mengembangkan pertanian, peternakan dan sebagainya. Tapi sekarang ini kelihatannya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari rakyat, sehingga banyak rakyat yang miskin, yang terlantar, dan kurang dapat diperhatikan oleh pemerintah. Sedangkan kalau dulu Pak Harto sering-sering terjun ke daerah-daerah atau dikatakan belusuan sampai ke kampung-kampung, bahkan banyak buku sekali buku-buku yang diterbitkan mengenai kerja Pak Harto yang selalu terjun ke daerah-daerah. Inilah yang mungkin rakyat rindu kepada Pak Harto. Jadi ya keluarga juga melihat ini banyak yang rindu Soeharto ya Pak? Ya rindu tapi nggak bisa berbuat apa-apa, jadi terpaksa ya harus bagaimana rakyat sekarang berbuat sendiri supaya bisa meningkat kesejahteraannya. Tapi kemudian keluarga juga menangkap fenomena rindu itu dengan membuat memorial Soeharto, kemudian juga ada rencana membuat Soeharto Center, dan ada berbagai rencana. Itu sesungguhnya apa yang ingin diangkat oleh keluarga dengan membentuk atau mendirikan berbagai Soeharto Center itu? Ya, supaya diingat kembali, karena yang saya isikan di dalam gedung Pak Harto Center itu semuanya apa yang boleh dikatakan yang dikerjakan oleh pemerintah zamannya Pak Harto, dan bukan saya bikin-bikin, bahkan itu adalah semua dari arsip-arsip nasional yang semua temukan. Pak Probo, kalau kemudian ada yang menanggapi bahwa ini bagian dari rekayasa keluarga supaya orang terus ingat pada Soeharto, sehingga dibentuklah memorial, ada rencana membentuk museum, ini semuanya dimobilisasi supaya orang kangen terhadap Soeharto? Nggak ada tujuan begitu. Kalau ada orang memperhatikan itu ya syukur, nggak ya sudah. Tapi saya ingat yang penting itu bahwa sejarah itu jangan hilang. Kalau sekarang misalnya kan ada yang mengusulkan untuk mengubah nama jalan menjadi nama Soeharto. Kemudian sebelumnya ada pro kontra kepahlawanan Soeharto, selalu ditanggapinya, dan alasan mereka soal yang kontra terhadap berbagai ide itu adalah yang pertama, Pak Harto itu diktator. Kemudian koruptor katanya Pak, kemudian pelanggar HAM. Berbagai tudingan itu selalu lekat dalam sosok mantan Presiden Soeharto. Bagaimana keluarga menanggapinya? Sebenarnya kalau yang mengenai nama itu saya nggak berapa peduli, tapi kalau menuduh Pak Harto sebagai koruptor, bukti koruptornya mana? Suruh semua mereka itu yang menuduh koruptor itu suruh melihat di cendana
Di rumahnya itu ada apa? Nggak ada apa-apanya. Anak-anaknya yang dulu sebagai pedagang juga bukan sebagai pedagang yang terkaya. Yang lebih kaya banyak lagi. Kekayaan Tutut nggak ada. Sigit nggak ada. Sekarang Sigit malah memelihara sapi. Meneruskan apa? Sapi yang ditapos sekarang menjadi contoh peternakan yang paling baik di Indonesia. Nah, kemudian si Bambang juga sekarang malah kekayaannya sudah habis juga. Yang banyak dibantukan kepada teman-temannya. Yang lain lagi siapa? Misalnya Titik. Ya, Titik juga ya sederhana juga. Tommy masih lumayan kan. Tapi Tommy itu menjadi kaya karena merampas usaha saya. Jadi usaha saya itu diambil alih oleh Tommy, dan saya sendiri juga mau melawan sama Tommy yang nggak enak juga. Bagaimana masa saya berebut rezeki sama Tommy kan nggak. Jadi karena keponakan sendiri ya Pak Prabowo. Apa yang terjadi ya ini cengkeh. Nah, cengkeh itu yang punya hak untuk mengatur cengkeh itu saya. Nah, itu ada surat keputusannya, tapi diambil alih oleh Tommy. Nah, sudah saya diam aja juga. Orang mengatakan wah itu hartanya disembunyikan di luar negeri, di bank di Swiss ada miliaran dolar. Kemudian itulah yang dikatakan dulu waktu Pak Harto belum mengundurkan diri, kan tuduhan itu terutama yang jelas sekali dari Amin Rais. Dari Amin Rais itu menuduh bahwa ada berita dari Swiss yang menyatakan bahwa Pak Harto punya simpanan sampai 9 miliar di Swiss, di bank di Swiss. Tapi pemerintah Indonesia waktu itu gubernur presidennya masih Habibie. Habibie mengirim Jaksa Agung sama dari penghakiman untuk mencari uang di Pak Harto itu. Ternyata nggak ada. Kalau nggak salah, itu Gus Dur juga pernah pergi ke Amerika, minta kepada Presiden Amerika untuk mencarikan uangnya Pak Harto. Juga dicari nggak ada. Pak Prabowo, sekarang putra-putri Pak Harto hanya satu yang terjun ke politik. Mbak Titi yang menjadi caleg Golkar. Yang lain tidak ada yang terjun ke politik. Iya, nggak ada. Kenapa itu Pak? Ya karena lebih mengutamakan berusaha yang jadi baik. Jadi teruskan usaha secara kecil-kecilan walaupun seperti Tutut juga ya. Sekedar usaha saja. Apa memang sekarang sengaja untuk tidak muncul dulu, tapi nanti akan ada rencana ke depannya untuk lagi berpolitik meneruskan apapun yang ketika itu diperjuangkan oleh Presiden Soeharto? Kalau saya melihat tidak ada rencana yang seperti itu ya. Seperti Tutut sendiri juga ngurus dari anak-anaknya, cucu aja. Yang lain juga begitu. Yang paling ya Tommy lah. Tommy ya sekedar untuk meneruskan usaha-usaha yang tidak terlalu berlebihan. Tapi masih ada ambisi kalau bicara Tommy Soeharto dari yang ditangkap oleh Pak Prabowo? Ya sampai sekarang belum saya lihat ya. Belum dilihat. Ya. Pak Prabowo, kalau kemudian sekarang ada partai politik yang menggunakan sentimen rindu Soeharto untuk menaikkan perolehan suara mereka, Pak Prabowo melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya begitu ya mereka barangkali menggunakan begitu ya partai-partai itu kan selalu ada aja. Selalu mencari nyari kesempatan mana yang paling baik supaya bisa menang dan sebagainya. Jadi mungkin dalam nama Pak Harto itu kalau terbukti tidak ada kesalahan, tidak ada kekayaan dan juga tidak korupsi, bahkan juga banyak memperhatikan pada rakyat, ya mungkin mereka itu mempergunakan nama Pak Harto untuk memperoleh suara yang lebih banyak. Pak Harto biasa beristirahat di ruangan sebelah mana? Di ruang sini nomor 10.